Bener ya? Oke. Bagianku mana? Sabar ya. Ngapain dulu nih? Kamu ngomong. Saya akan melanjutkan. Iya. Kenalan juga. Jadi, gak usah mana? Usah kedengeran. Oke. Perkenalkan, nama saya Alfia Asrinda Berbiti. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Nah, di sini ada table cut edge 4. Artinya, di sini kode ini akan melakukan pemotongan data pada variabel edge menjadi 4 interval yang sama lebar. Kemudian menghitung jumlah data yang jatuh dalam setiap interval. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa outputnya adalah tabel yang menunjukkan rentang usia dan jumlah data yang ada dalam rentang tersebut. Nah, di sini ada rentang 17, 9, 335. Di sini memiliki 750 data. Kemudian pada interval berikut memiliki 1399 data. Pada interval ini kita memiliki 779 data. Dan yang terakhir pada interval berikut kita memiliki 72 data. Nah, selanjutnya di sini ada kode fit lm dan seterusnya di mana kode ini akan melakukan fitting model regresi linear dengan variabel respon yaitu wedge terhadap variabel x yang telah dipotong menjadi 4 interval. Nah, kita bisa run. Di sini kita bisa lihat bahwa outputnya ini menunjukkan estimasi koefisien untuk setiap variabel prediktor dan ringkasan statistik yang meliputi nilai estimasi standar error, nilai T, dan P untuk setiap koefisien. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa intercept-nya itu adalah sekitar 94,158,392, kemudian interval usia yaitu memiliki estimasi 24,053491, kemudian pada interval usia berikut kita memiliki estimasi 23,664,559. Nah, yang terakhir ada interval usia berikut kita memiliki estimasi 7,6405,9. Selanjutnya di sini pada output berikut kita bisa mengetahui bahwa informasi tersebut menyertakan standar error, nilai T, dan nilai P untuk masing-masing koefisien. Nilai P menunjukkan signifikansi statistik dari koefisien masing-masing. Dalam kasus ini, interval usia 64,581 itu memiliki nilai P yang cukup tinggi, yaitu 0,1256, menunjukkan tidak signifikansinya variabel tersebut terhadap variabel respon atau wedge dibandingkan dengan interval usia lainnya. Selanjutnya, kode ini akan melakukan fitting model regresi linear dengan variabel respon wedge terhadap variabel edge dengan menggunakan fungsi spline basis atau basis spline dengan not pada nilai 25, 40, dan 60. Selanjutnya, kode ini akan melakukan prediksi nilai respons wedge menggunakan model yang telah di-fitting pada data baru yang memiliki nilai edge dalam rentang tertentu. Ini diwakili oleh edge grid berikut. Nah, prediksi tersebut disertai dengan standar error. Oke,
Nah, selanjutnya kode ini juga akan membuat plot yang menampilkan data asli berupa titik abu-abu, garis prediksi dari model tebal, dan batas atas, dan bahwa 95% confidence interval biasa. Oke, kita bisa run kodenya. Nah, pada grafis scatter plot ini menggunakan smoothing spline. Nah, kita bisa lihat bahwa grafik ini merupakan grafis scatter plot dengan smoothing spline, di mana sumbu X-nya adalah umur atau age, kemudian sumbu Y-nya adalah upah atau wage. Nah, garis merah itu merupakan garis merah, garis hitam itu merupakan rata-rata umur kematian, kemudian garis abu-abu itu merupakan rata-rata umur pernikahan. Nah, terdapat hubungan positif antara umur dan upah. Jadi semakin tua usia seseorang, semakin tinggi upahnya. Hubungan tersebut tidak linear, melainkan melengkung. Hal ini tuh ditunjukkan oleh garis smoothing spline yang melengkung. Garis hitamnya itu menunjukkan bahwa rata-rata umur kematian meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Garis putih itu menunjukkan, atau abu-abu itu menunjukkan bahwa rata-rata umur pernikahan cenderung menurun seiring dengan bertambahnya usia. Jadi kesimpulannya grafik ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara umur dan upah. Hubungan tersebut tidak linear, melainkan melengkung. Rata-rata umur kematian itu meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Rata-rata umur pernikahan cenderung menurun seiring dengan bertambahnya usia. Oke. Selanjutnya di sini ada kode DIM BSH Knots 254060. Nah, anjir. Ih, kamu kira ini ya? Ini belum dicari lagi. Cari dulu sempet ya? Pause. Udah di pause. Oh, ya. Kok cuma jadi kamu aja? Wifi-nya.
wifi-nya berapa? Aku kira meja. Meanwhile aku masih tinggal dan ke sana. Uyi sini deh. Nanti tuh acaranya Rabu. Udah deh. Tanggal merah tuh mana? Udah ya Rabu. Udah kuliah aja. Rabu presentasi lagi KWN. Loh, loh. Loh, kok marah? Jangan. Iya dong. Hah? Ya, cepetan. Ih, bahasa Inggris pula dia.
Oke, selanjutnya di sini ada kode DIM BSH not C 254060. Nah, kode ini tuh berfungsi untuk pemanggilan fungsi BSH DF6. Maaf, sini ada kode DIM BSH not sama dengan C 254060. Nah, di sini pemanggilan fungsi berikut ini. Nah, akan menghasilkan matriks dengan dimensi 3000 baris dan 6 kolom, di mana setiap baris mewakili observasi tunggal, sedangkan setiap kolom mewakili basis fungsi spline yang dihasilkan dari variabel X dengan menggunakan titik not pada nilai 25, 40, dan 60. Nah, dengan kata lain, hasil dari tersebut adalah representasi dari variabel H dalam bentuk basis spline dengan 6 basis fungsi. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan memanggil fungsi BS HDF sama dengan 6. Ini saran kodenya. Nah, fungsi ini juga akan menghasilkan matriks dengan dimensi yang sama, yaitu 3000 kali 6. Ini menunjukkan bahwa matriks tersebut memiliki 300 baris dan 6 kolom. Seperti sebelumnya, perbedaannya terletak pada cara penghasilan basis spline. Dalam kasus ini, fungsi BS menggunakan sejumlah derajat kebebasan atau degree of freedom sebesar 6 untuk menghasilkan basis spline dari variabel H. Jumlah basis fungsi yang dihasilkan tetap sama, yaitu 6. Oke, selanjutnya di sini ada kode ATR BS HDF sama dengan 6 knots. Kode ini akan mengambil atribut knots dari fungsi basis spline.
atau BS yang diterapkan pada variabel umur atau age dengan derajat kebebasan atau DL sebesar 6. Kita bisa run kodenya. Nah, outputnya adalah daftar dari 3 nilai yang menunjukkan titik simpul spline yang dihasilkan oleh fungsi basis untuk variabel umur. Nilai simpulnya adalah 33,75, 42, dan 51. Nah, ini akan memberikan informasi tentang bagaimana fungsi spline dihasilkan untuk variabel umur dengan derajat kebebasan yang ditentukan. Oke, selanjutnya, di sini ada fungsi fit2 sama dengan lm dan seterusnya, di mana fungsi ini akan melakukan regresi linear dengan lm dari variabel weight terhadap variabel umur atau age, di mana umur ditransformasikan menggunakan fungsi spline non-parametrik atau ns. Sini. Nah, kemudian dengan derajat kebebasan atau DF sebesar 4. Setelah itu, kode ini akan menghasilkan prediksi, di sini predik, dari model yang disesuaikan menggunakan ini fit2. Untuk serangkaian nilai umur yang ditentukan, yaitu menggunakan ini fitgrid dan juga menghitung standar error. Plot ini dibuat untuk menghasilkan data asli dengan garis merah yang mewakili prediksi dari model spline yang disesuaikan, dan plot tersebut berjudul smoothing spline. Saran kodenya. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya bahwa tren gaji berdasarkan usia, di mana sumbu X-nya itu adalah age atau umur, dan sumbu Y-nya adalah wage atau gaji. Nah, kurva merah pada grafik menunjukkan tren gaji yang meningkat seiring bertambahnya usia, sehingga sekitar umur 50 tahun, di mana upah mencapai puncaknya dan kemudian mulai menurun. Nah, kemudian titik abu itu mewakili data gaji individu pada usia yang berbeda, menunjukkan variasi gaji di antara individu. Nah, puncak gajinya itu tampak mencapai puncak pada usia sekitar 50 tahun. Setelah itu terjadi penurunan. Kita bisa lihat bahwa kurva smoothing spline ini membantu mengidentifikasi pola umum dalam data yang missing, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara umur dan gaji. Dan selanjutnya, di sini ada kode fit smooth spline age weight pitch df sama dengan 16 dan seterusnya. Kode ini menggunakan fungsi smooth spline untuk melakukan smoothing spline pada data age dan weight. Pada pemanggilan pertama, model spline dibuat dengan menggunakan jumlah derajat kebebasan sebesar 16. Kemudian pada pemanggilan kedua, model spline dibuat dengan menggunakan teknik validasi silang atau cross validation untuk menentukan parameter smoothing terbaik. Namun di sini kita bisa run kodenya. Di sini terdapat warning atau peringatan. Ini muncul karena terdeteksi adanya nilai X yang tidak unik. Ini mengidentifikasi bahwa ada beberapa nilai H atau umur yang sama, yang dapat mengganggu proses validasi silang karena menyebabkan non-uniqueness dalam nilai-nilai non-uniqueness tersebut. Hal ini mungkin dapat mengurangi
keakuratan dari hasil smoothing spline yang dihasilkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berantakan, nggak jelas.